Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Kakak Indri, apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik dan luar biasa juga. Kakak Ola bagaimana? Puji Tuhan dong Kakak Indri, luar biasa. Ya, adik-adik yang di rumah saat ini pasti sudah siap untuk beribadah. Pasti dong Kakak Indri. Ya, adik yang ada di rumah, sebelum kita melakukan ibadah, kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Indri. Kita siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kakak Ola, kita itu harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari tadi malam sampai dengan pagi hari ini. Iya Kakak Indri. Terus waktu saya tidur, Kakak Indri, saya juga tidak lupa berdoa supaya saya dijaga sama Tuhan Yesus, bisa bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, bisa pergi sekolah. Nah, adik-adik yang di rumah juga pasti sebelum tidur dan waktu bangun pagi berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita melakukan pujian. Selamat pagi Bapak. PR apa? Kakak Indri pasti tidak kerjakan. Lupa. PR apa? Itu kita disuruh buat cerita tentang seseorang yang menjadi sahabat sejati kita. Iya, lupa. Kakak Ola sudah buat? Udah dong. Kakak Ola punya sahabat sejati? Ada loh. Saya punya sahabat sejati itu, dia tidak pernah marah-marah saya. Dia begitu menyayangi saya, menyayangi semua orang, dan juga sangat mengasihi saya dan juga orang-orang. Kakak Indri punya sahabat sejati? Punya juga dong. Itu baik sekali Kakak. Nah, adik-adik yang di rumah juga pastinya punya sahabat sejati.
sekarang Ola mau tanya dulu, Kakak Indri punya maksud tadi sahabat sejati itu siapa? Kak Indri punya sahabat sejati itu yaitu Tuhan Yesus. Yes, berarti kita sama dong. Yeay. Nah, adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian Yesus sahabat sejatiku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan padamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan padamu. Nah, adik-adik yang di rumah, silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita punya apa, Kak Ola? Bintang tamu. Bintang tamu. Iya. Siapa ya bintang tamunya? Penasaran kan? Pastilah Kakak Indri, Kakak Ola penasaran. Pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga babun dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Iya. Aduh, cantik sekali Kakak Desi. Iya dong, Kak Lani. Iya, hari ini Kakak Lani dan Kakak Desi kami menjadi pecinta tumbuh-tumbuhan. Iya, adik-adik di rumah punya tumbuh-tumbuhan tidak? Tanaman. Pastinya punya Kakak Lani. Iya, mama-mama punya ya di rumah. Oke, Kakak Lani dan Kakak Desi hari ini mau mencerahkan hari Minggu adik-adik di rumah dengan challenge. Ya, challenge-nya apa Kakak Lani? Karena hari ini kita menjadi pecinta tumbuh-tumbuhan, bagaimana kalau adik-adik di rumah kita kasih challenge untuk menggambar bunga atau membuat kreasi bunga. Iya, boleh Kakak. Keren ya? Keren sekali. Iya, jadi adik-adik bebas mau mengkreasikan seperti apa. Dari bahan bekas boleh, dari bahan yang baru boleh, atau menggambar bunga juga boleh. Dan setelah itu boleh difoto, dikirimkan ke grup WhatsApp kakak-kakak pelayan anak.
atau boleh di-tag di Facebook PPA Immanuel. Iya, kalau begitu adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan. Dah. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga babuni padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih tetap terus setia kan mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini? Iya. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Sekarang adik-adik siapkan persembahannya. Dan kita angkat pujian Adalah sukacita di di hatiku. hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah Ibu Dian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, siapkan hati untuk Tuhan. Kau siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dian, kita satu di dalam doa.
kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih bersama-sama dengan kami hingga sampai dengan saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah setiap firman yang akan dibawakan oleh Ibu Dian pada saat ini dapat kami lakukan walaupun kami masih kecil-kecil. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Adik-adik yang berada di rumah, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak akan ingatkan dulu ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa yang menghafal? Iya, pasti semua menghafal ya. Mari kita ucapkan bersama. Siapa yang masih ingat terdapat di mana? Ayo kita ucapkan bersama-sama. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik yang berada di rumah, saat ini mari kita dengarkan firman Tuhan tentang Daud dan Mefiboset. Halo adik-adik, namaku Daud. Aku telah dipilih Tuhan menjadi raja kedua bangsa Israel. Hai adik-adik, perkenalkan, namaku Ziba. Aku adalah hamba dari keluarga Raja Saul. Halo adik-adik, namaku Mefiboset. Aku adalah anak dari Yonatan, cucu dari Raja Saul. Aku cacat timpang kakiku. Tentunya kalian masih ingat tidak? Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, menjadi iri hati dan dengki kepada Daud karena Daud selalu mengalami kemenangan saat berperang melawan musuh-musuhnya. Hidupnya selalu disertai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Daud hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Raja Saul selalu ingin membunuh Daud, namun Daud tidak membalasnya. Anak Saul yang bernama Yonatan justru berbuat baik dan mau bersahabat dengan Daud. Sehingga Daud berjanji, kelak di kemudian hari dia akan menunjukkan kasihnya kepada Raja Saul dan keluarganya. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Raja Daud. Benarkah engkau Ziba? Benar, hamba Tuanku. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Di manakah ia? Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil Mefiboset dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset masuk menghadap Raja Daud. Ia sujud dan menyembah. Mefiboset, inilah hamba Tuanku. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan segala ladang Saul kakekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan orang hina seperti aku?
Ziba, hamba Saul. Iya, Tuanku Raja. Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Hambamu ini akan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuanku Raja. Demikianlah Mefiboset makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita tentang Daud dan Mefiboset mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sangat senang kepada orang yang setia menepati janjinya. Seperti Raja Daud, dia pernah berjanji bahwa dia akan menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul, walaupun selama ini Raja Saul selalu berbuat jahat kepadanya. Tetapi karena dia sudah berjanji, maka Raja Daud menepatinya. Dia mengasihi Mefiboset yang adalah anak Yonatan, sahabat karibnya, sekaligus juga sebagai cucu dari Raja Saul. Nah, kita juga sebagai adik-adik harus demikian. Kita harus setia menepati janji yang pernah kita ucapkan, baik itu kepada papa dan mama. Kalau kita pernah berjanji kepada papa dan mama untuk menjaga adik kita, mengasihi adik kita, pada saat mereka keluar rumah, janji itu harus kita lakukan. Harus kita berbuat apa yang pernah kita janjikan kepada mereka. Bila kita berjanji juga kepada teman kita untuk senantiasa mengasihi dia atau mau bermain dengan dia, maka itu pun kita harus lakukan. Terutama ketika kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, dengan cerita Raja Daud dan Mefiboset ini, kembali kita mau diajarkan supaya kita senantiasa setia melakukan apapun yang pernah kita ucapkan atau janjikan kepada papa dan mama, kepada teman, bahkan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini. Dan sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Coba kita buka bersama-sama kitab Lukas pasal 6. Lukas pasal 16 ayat 10 bagian A. Lukas pasal 16 ayat 10 bagian A. Kalau sudah dapat, mari kita ucapkan bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kakak harap ayat hafalan ini bisa semua adik-adik menghafalnya pada minggu yang akan datang. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Fani di sini. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pokok-pokok doanya ya. Yang pertama kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Palu. Yang kedua kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang ketiga kita akan mendoakan teman kita yang sedang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit. Kemudian kita akan mendoakan orang tua kita, mama papa kita, saudara-saudara kita. Dan kita akan berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara ini
Dan yang terakhir kita akan melakukan persembahan kita. Mari kita berdoa, sikap yang benar, kita kunci tangan, tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami terus bersuka cita dan bersemangat mengikuti sekolah minggu di tiap minggunya. Ya Tuhan, kami mendoakan buat Kakak Dian yang telah membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Dian, baik pribadi maupun keluarganya, bahkan usaha pekerjaannya, serta pelayanannya dimanapun dia berada. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, khususnya yang berada di jemaat Immanuel Palu. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka tetap terus bersuka cita dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, beri kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang, kepintaran, hikmat, akal budi bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sedang sakit Tuhan, dan memberkati segala makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripadanya mereka boleh memperoleh kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat mama papa kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang bagi orang tua kami yang senantiasa merawat, membimbing kami. Diberkatilah tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa juga buat kakak adik kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok daerah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Kiranya hikmat dan bijaksana yang berasal dari Tuhan yang mereka pakai, sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan, biarlah kami boleh taat selalu kepada pemerintah kami, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar kiranya kami selalu taat menggunakan masker dan tidak pergi kemana-mana, sehingga kami boleh terjaga, terlindungi, bahkan terhindarkan dari COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu itu kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati persembahan syukur kami, dan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan sampai berjumpa minggu depan. Berkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku sesat, waktu ku
pagi teman-teman. Saya Renata Andika Setip yang akan menghafal ayat hafalan, yaitu terdapat dari Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 24 ayat 19a. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Amsal 24 ayat 19a. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 24 ayat 19a. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Shalom. Amsal 24 ayat 19a. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Thank you. Bye.